Pada waktu mereka berdua di tempat demikian, Mbak Nindi berkata pada Denis, "Biar bagaimanapun, kita tidak bisa menjadi suami istri. Karena itu kita tidak boleh menyimpan perasaan cemburu satu sama lainnya. Tapi kita tetap bisa melakukannya di belakang pasangan kita masing-masing kan, Mbak?" tanyaku. "Bisa, tapi harus secara rahasia, agar jangan bikin heboh nantinya," ucapnya. "Tentu saja, sekarang pun kita harus merahasiakannya," sahutku. "Sebenarnya saat ini, ada yang sangat membutuhkanmu, Demis," ucapnya. "Membutuhkan apa?" tanyaku. "Membutuhkan ini," sahut Mbak Nindi. "Maksud Mbak?" tanyaku. "Mbak Sabrina tuh yang membutuhkanmu agar bisa kamu bantuin dapat momongan," ucapnya. "Dia sampai sekarang belum punya momongan kar?" tanyaku. "Belum," jawabnya. "Dia di luar pulau kan?" tanyaku. "Sudah di Jakarta bersama suami keduanya," ucap Mbak Nindi. "Suami kedua?" tanyaku heran. "Iya, dengan suaminya yang dulu sudah bercerai, lalu menikah lagi dengan seorang pengusaha tajir, tapi sudah tua," ucapnya. Kemudian Mbak Nindi menceritakan keadaan Mbak Sabrina yang sudah 5 tahun menikah dengan seorang pengusaha tua dan tidak juga dikaruniai keturunan. Ucapan Mbak Nindi itu mengingatkanku kepada Tante Aini yang mengalami nasib yang sama, menikah dengan Raja Minyak, tapi belum punya keturunan juga, padahal ketiga istri lainnya sudah punya keturunan semua. Tapi ingat, jangan ngomong-ngomong ke papa, karena waktu menikah yang kedua kali itu, Mbak Sabrina pakai wali hakim, bukan papa walinya. Jadi sampai saat ini, papa belum tahu kalau Mbak Sabrina itu sudah menikah lagi, ucap Mbak Nindi. Lalu banyak lagi yang Mbak Nindi ceritakan mengenai Mbak Sabrina. Kemudian Mbak Nindi bertanya, "Oh iya, mengenai satpam yang mau menjaga rumah dan kantor ini nanti, sudah dapat satpamnya?" tanyanya. "Belum nyari aku, Mbak. Rencananya besok baru aku akan mendatangi biro jasa yang menyediakan tenaga untuk satpam," sahutku. "Padahal aku bisa loh merekrut beberapa orang untuk jadi satpam. Semuanya dijamin tangkas, tapi semuanya cowok," ucap Mbak Nindi. "Boleh itu, kalau begitu Mbak Nindi saja yang siapin satpamnya ya, terutama untuk di kantor. Tanggal 1 bulan depan akan mulai sibuk soalnya," ucapku. "Kira-kira butuh berapa orang?" tanya Mbak Nindi. 6 atau 7 orang lain, lalu dikasih shift, atur saja sama Mbak nantinya. Bahkan Mbak sekalian kuangkat menjadi kepala security. Bersedia?" tanyaku. "Gak apa-apa kan jadi kepala security merangkap bagian kecil?" tanya Mbak Nindi. Boleh saja, bahkan kakakku, kita bisa atur semuanya," ucapku. "Tapi yang akan kurekrut untuk anggota satpam itu troek semua. Mereka adalah mantan murid-muridku waktu masih aktif menjadi pelatih bela diri dulu," ucap Mbak Nindi. "Yang penting mereka semua mampu mengamankan rumah dan kantor ini. Mau cowok atau cewek boleh saja," sahut Denis. Sebenarnya Denis masih ingin mengajak Mbak Nindi mengulangnya sekali lagi. Tapi Denis teringat pada Mama Aleta yang pasti meminta sesuatu nantinya setelah Denis pulang ke rumah Bu Santi. Karena itu, Denis pun meninggalkan Mbak Nindi di rumah hadiah dari Tante Aini itu. Tentu saja Denis memberi uang ala kadarnya dulu kepada Mbak Nindi untuk kebutuhan sehari-harinya di rumah megah itu. Bahkan Denis pun menyisipkan uang untuk membeli pakaian baru agar Mbak Nindi jangan kelihatan kumal di rumah itu. Tentang Mbak Sabrina, Mbak Nindi bilang bahwa ia akan berunding dulu lewat handphone. Nanti kalau sudah ada persetujuan, pasti Mbak Sabrina akan menelpon Denis langsung, yang nomornya akan diberikan oleh Mbak Nindi kepada kakak sulung mereka itu. Setibanya di rumah Bu Santi, jam baru menunjukkan pukul 8 malam. Jadi Denis masih bisa mengikuti permintaan Mama Aleta agar jangan pulang terlalu malam. Seperti yang telah diprediksi sebelumnya oleh Denis, setelah Denis mandi malam itu di kamar Bu Santi, ternyata Mama Aleta sudah menunggunya di ruang keluarga. Dengan senyum seorang wanita yang sedang mengharapkan dapat JTH-nya. Untunglah Denis tidak terlalu habis-habisan dengan Mbak Nindi tadi, sehingga Denis masih bisa mengisahkan energi untuk Mama Aleta. Bahkan di malam-malam selanjutnya, Mama Aleta selalu meminta JTH-nya tanpa mengenang rasa bosan. Sampai akhirnya Bu Santi pulang dari tugas dinasnya dengan oleh-oleh yang cukup banyak.
Tadinya Denis mengira Bu Santi akan membahas masalah hubungannya dengan Mama Aleta. Tapi ternyata tidak sama sekali. Bu Santi malah memperlihatkan surat keputusan universitasnya bahwa Bu Santi mendapatkan beasiswa untuk meraih program doktornya. Secara kebetulan sewaktu dinas itu, Bu Santi ketemu dengan rektornya dan langsung menyatakan persetujuannya untuk memberikan beasiswa kepada Bu Santi untuk mengejar program doktornya. Kalau diizinkan oleh universitas kita, minggu depan aku akan langsung berangkat, kata Bu Santi di ujung penuturannya. Bu Santi kemudian bertanya, kok dari tadi diam aja? Gak setuju kalau aku meraih S3 di sana, ucap Bu Santi pada Demis. Aku tak boleh menentang kemajuanmu, Blik. Cuma kebayang aja nanti aku bakal merasakan sepinya hari-hariku kalau Mami sudah terbang ke luar negeri lagi. Kan itu nggak cukup setahun untuk kuliah di sana, ucap Denis tak bersemangat. Papih kan banyak duit, kalau kangen sama aku terbang aja nemuin aku, seloroh Bu Santi. Nggak mungkin bisa, Beb. Mulai tanggal 1 bulan depan, aku akan sangat sibuk mengurus perusahaan punya tanteku. Bahkan kuliah pun mungkin akan cuti dulu 1 tahun. Karena aku akan sangat sibuk di perusahaan itu nanti, ucap Denis. Kalau begitu, ketika kamu sedang kangen sama aku, kan ada Mama di sini. Mama akan aku minta tetap tinggal di rumah ini sampai aku menyelesaikan pendidikan itu nanti. Dia bisa menggantikan peranku, Kak, jelas Bu Santi pada Demis. Dan Mami mau kangen-kangenan sama orang boy di sana? Rajuk Demis. Bu Santi tampak marah dengan ucapan Denis itu. Kamu meragukan kesetiaanku padamu? Tanyanya dengan nada tinggi. Demis menghela nafas. Yan, apa yang terjadi terjadilah. Dalam kenyataannya, akhirnya Bu Santi terbang juga ke luar negeri mengejar mimpinya itu. Karena akhirnya Demis mengizinkannya dan bahkan mendukungnya agar cepat mengejar program S3-nya itu. Denis bahkan mengantarkan Bu Santi ke bandara sampai dia mau boarding. Setelah Bu Santi masuk ke dalam pesawat, Denis pun melambaikan tangannya sambil melakukan sunjau, kemudian meninggalkan gerbang keberangkatan itu. Tiba-tiba Denis mendengar suara perempuan memanggilnya. Denis. Dengan kaget, Denis menoleh ke arah datangnya suara itu. Seorang wanita muda bergaun orange dengan motif taburan bintik-bintik putih menghampirinya. Mbak Sabrina, sapa Denis setelah wanita muda itu berdiri di depannya. Iya, masa lupa sama kakakmu sendiri, sahutnya sambil merentangkan kedua lengannya. Tanpa ragu, Denis pun menghambur kepadanya. Kamu makin tampan aja, Deni, ucap Mbak Sabrina. Mbak juga makin cantik aja dan tetap awet muda. Kalau berdampingan dengan Mbak Nindi, Mbak Sabrina kelihatan jauh lebih muda lo kayaknya, sahut Denis. Hose, usiaku kan sebaya dengan mami kamu lo, ucapnya. Tapi kalau Mbak berdampingan dengan mami, pasti orang mengira Mbak jauh lebih muda daripada mami. Begitu ya, lagi ngapain kamu kok ada di sini? Tanyanya. Abis nantarin dosenku yang mau terbang ke luar negeri, Mbak sendiri mau ngapain di sini? Abis nantarin suamiku yang mau terbang keluar juga, jawabnya. Oh begitu ya, sahut Demis. Sebenarnya dalam seminggu belakangan ini, Demis sering main WA dengan Mbak Sabrina, tapi gak nyangka bakal ketemu di bandara itu. Sekarang kamu mau lanjut kemana? Tanya Mbak Sabrina. Mau pulang Mbak, mau ikut Kal, sahut Denis. Jangan hari ini, ada urusan yang harus diselesaikan dulu di rumah. Besok aja kita ketemuan di vilaku, di puncak. Gimana mau tanyanya? Boleh juga itu. Puncaknya di mana? Tanya Denis. Dekat puncak pas, sahut Mbak Sabrina yang lalu menjelaskan letak villa dan ciri-cirinya secara lengkap. Besok kan hari Jumat, jadi sorenya masuk weekend. Kita weekend di vilaku saja oke? Ucap Mbak Sabrina penuh pengharapan. Iya Mbak, nanti kalau tersesat, Denis kalembak saja ya, ucap Demis. Oke, kamu nyetir sendiri, tanyanya. Iya mbah, jawab Denis. Hati-hati di jalan ya, gak usah nebut, ucapnya. Iya mbah, sahut Denis kemudian mencilikum tangan Mbak Sabrina. Pada saat itulah, Denis mendapat bisikan dari Mbak Sabrina. Nuak siap mendapatkan demikian itu dari kamu Demis, bisiknya. Demis juga siap melakukan yang terbaik buat Mbak, sahut Demis sambil tersenyum. Dalam perjalanan pulang, wajah cantik Mbak Sabrina terus-terusan membayangi pikiran Denis.
Memang benar usia Mbak Sabrina sebaya dengan usia maminya, tapi dia benar-benar awet muda, sehingga tampak jauh lebih muda daripada maminya menurutnya. Apakah Mbak Sabrina belum pernah turun mesin? Ataukah karena dia selalu merawat dirinya? Entahlah. Yang jelas pertemuannya dengan Mbak Sabrina di bandara tadi membuatnya jadi seperti punya semangat baru. Semangat yang aneh tapi nyata. Aneh karena Mbak Sabrina itu kakak sulungnya, meski berlainan ibu. Tapi nyata karena diam-diam Demis merasa tak sabar lagi untuk mendapatkan kesempatan itu dari Mbak Sabrina. Demis tiba di rumah ketika mamihnya sudah tidur. Maka Demis pun langsung masuk lewat pintu yang kuncinya selalu dia bawa. Setelah memasukkan mobilnya ke garasi, dia langsung beranjak tidur. Besok paginya, setelah mandi, Demis menghampiri mamihnya yang sedang menikmati bubur ayam di ruang makan. "Jam berapa tadi malam pulang sayang?" tanya mamihnya sambil memperhatikannya yang sudah siap pergi lagi. "Jam setengah 12 man." "Sekarang itu perut mami sudah berapa bulan?" tanya Demis. "3 bulan kurang seminggu," sahut mamihnya dengan tersenyum bahagia. "Semoga mami dan keturunan kita tetap sehat sampai demikian, dengan selamat dua-duanya," ucap Demis. "Amin," sahut mamihnya. "Oh ya sayang, si Keila suka nanyain kamu tuh. Kayaknya dia naksir sama kamu deh," ucap mami. "Keila? Siapa itu Keila?" tanya Demis agak bingung. "Loh, belum kenalan sama sekretaris baru mami ya?" sahut mami. "Sekretaris baru? Sekretaris mami kan Bu Tuti?" tanya Demis. "Bu Tuti sudah jadi bagian marketing, makanya mami merekrut sekretaris baru, ya Keila itu. Belakangan ini, kamu jarang ada di rumah Sil. Cinta mami padamu takkan luntur sampai kapanpun. Tapi kita kan hanya sebatas punya hubungan rahasia, takkan bisa naik ke pelaminan. Makanya mami akan mendukung kalau ada cewek yang bisa kamu cintai," ucap maminya. "Sudah ada mam, tapi dia baru saja terbang ke luar negeri untuk mengejar S3-nya, sahut Denis. "Ngejar S3? Sudah tua don?" tanyanya. "2 tahun lebih muda dari mami," ucap Demis. "Kamu lebih suka sama wanita yang usianya lebih tua ya?" tanyanya. "Iya mam." "Sejak kapan kamu seperti itu?" "Sejak punya hubungan rahasia sama mami." "Kamu mau kemana lagi sayang hari ini?" "Mau ke puncak mam, ada urusan perusahaan." "Oh gitu ya, semoga sukses bisnisnya ya sayang." Beberapa saat kemudian, Demis sudah berada di dalam sedan hitamnya, siap menuju rumah Megar dari Tante Aini itu. Sebenarnya Demis ingin menengok Mak Minli yang sudah merekrut 7 orang satpam yang semuanya wanita itu. Tapi sebelum tiba di rumah itu, tiba-tiba Denis ingat sahabat karibnya yang sudah sangat lama tidak berjumpa. Niko, ya Niko itu sahabatnya sejak kecil. Tapi sejak Denis duduk di bangku SMA, sampai sekarang tak pernah berjumpa lagi. Usia Niko 3 tahun lebih tua darinya, tapi dia benar-benar sahabatnya yang selalu kompak dengannya sejak dulu. Kalau dia belum punya pekerjaan tetap, apa salahnya kalau Denis merekrutnya untuk dijadikan tangan kananku di perusahaan punya Tante Aini itu, pikirnya. Niko pasti bisa dipercaya dalam segala hal, Denis yakin itu. Maka mobilnya pun dibelokkan arahnya menuju rumah orang tua Niko, yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah hadiah dari Tante Aini itu. Rumah orang tua Niko masih tetap seperti dahulu, hanya kat dindingnya saja yang berubah. Dahulu kat dindingnya berwarna biru langit, sekarang berwarna coklat tua, sesuai dengan pintu dan jendelanya yang terbuat dari kayu jati dan dipelitur mengkilap. Dimasukkannya mobilnya ke perkarangan rumah itu yang di kanan kirinya ada pohon sirsak, masih seperti dahulu. Seorang wanita 40 tahunan muncul di ambang pintu depan, memperhatikannya yang baru turun dari mobil. Denis masih ingat benar, wanita itu adalah mamanya Niko yang biasa dia panggil Tante Hin. Setelah menghampirinya di teras depan, Tante Lin seperti sedang mengingat-ingat Denis yang sudah lama tidak mengunjungi rumahnya. "Tante masih ingat saya?" tanya Denis dengan sikap sopan. "Siapa ya? Rasa-rasanya pernah lihat, tapi lupa lagi," sahutnya. "Demis Tante." "Ya Tuhan, kamu Demi, sobatnya Niko dulu." "Iya Tante," sahutku sambil menjabat dan mencium tangannya. "Oh my god, Demis sekarang sudah dewasa jadi jauh berubah, jadi jauh lebih tampan begini,"
Ayo masuk, Demis. Demis mengangguk lalu masuk ke ruang tamu rumah Tante Hen dan duduk di sofa ruang tamu. Setelah dipersilahkan duduk oleh Tante Hen. "Niko ada, Tante?" tanya Denis. "Niko baru saja berangkat kerja," sahut wanita itu sambil duduk di sofa yang berhadapan dengan sofa Demis. "Oh, sudah kerja? Kerja di mana?" "Cuma jadi buruh pabrik, Demis. Setelah ayahnya meninggal, dia nyari kerja dan tidak melanjutkan sekolahnya." "Oh, Om sudah meninggal." Demis ikut prihatin mendengarnya. "Kalau tidak salah, Niko melanjutkan sekolahnya ke SMK ya, Tante?" "Dia, setamatnya dia langsung nyari kerja karena tidak punya uang untuk membiayai kuliah segala macam," sahut Tante Lin yang lalu menengok ke dalam sambil berseru, "Nike, lihat Mih, ada siapa?" Terdengar suara Choi menyahut dari dalam, "Ya, Mam." Lalu muncullah seorang wanita tinggi bermata sipit dan cantik sekali. Dia sejenak memperhatikan Denis, lalu berkata dengan sedikit ragu, "Ini Denis bukan?" "Iya, apa kabar, Nike?" Denis berdiri dan berjabatan tangan dengan Choi yang sebaya dengannya itu. "I am fine. Bul Denis kok jadi tampan gini sih?" sambut Nike dengan sikap familiar. "Dari dulu juga tampan kali, Nike. Hai, dan kamu juga jadi cantik sekali, kayak artis terkenal." "Nike juga dari dulu cantik kok," sahut Nike sambil duduk di samping ibunya. "Tapi dulu kamu cengeng sekali, dikit-dikit nangis. Sekarang Nike masih cengeng, Tante?" "Nggak, Don, sekarang kan sudah besar," sahut Tante Hen. "Sayang, Miko lagi kerja ya. Kalau ada dia pasti rame nih," sambung Nike. "Dia, kangen sekali aku sama Niko. Tadinya sih mau sekalian ajak kerja di perusahaanku, tapi Miko sudah kerja ya." "Denis udah punya perusahaan sendiri. Pantesan mobilnya juga keren tuh," ucap Nike. "Kalau mau nawarin kerja, mendingan Mikel tuh tempatin Denis," kata Tante Hen. "Dia kan kuliah nggak, kerja juga nggak," sambungnya. "Kalau Nike mau, boleh saja," sahut Denis. "Perusahaannya bergerak dalam bidang apa, Denis?" tanya Nike. "Kegiatan utamanya ekspor pakaian ke beberapa negara, nggak ribet kok kerjanya. Cuma ngecek pakaian yang akan dikirim, perusahaannya baru akan dibuka tanggal 1 bulan depan." "Terus kalau aku kerja di perusahaanmu, bakal dijadiin apa?" tanya Nike. "Bisa aktif di komputer gak?" "Bisa, Don. Bikin program juga bisa. Aku akan menempatkanmu sebagai sekretaris, tapi sambil ikut pendidikan sekretaris. Gak usah muluk-muluk. Ambil D1 juga boleh, biar setahun selesai." Mau, aku mau jadi sekretaris. Kerjanya kan gak belepotan kayak Koko Niko." "Ya sudah, sebelum tanggal 1 bulan depan, datang aja ke alamat ini untuk mengikuti pengarahan awal dulu," kata Denis sambil menyerahkan secari kartu nama. Nike menjemput kartu nama dari Denis sambil bertanya, "Boleh tahu Gen, gajiku berapa nanti?" 2 kali lebih besar dari UMR ditambah dengan uang makan." Asyik, wajah cantik Nike tampak ceria. "Tapi kantorku kecil, Mike, cuma 1 ruangan. Karyawannya juga hanya 10 orang. Tapi kalau perusahaanku ada perkembangan yang positif, bisa saja nanti bangun kantor baru, sesuai dengan kebutuhannya," kata Demis. "Berarti mulai sekarang Nike harus manggil bos sama Demis ya?" "Alah, biasa saja. Gak usah terlalu protokoler. Oh iya, bahasa Inggrismu lancar?" "Kalau bahasa Inggris sih lancar. Kan sejak masih di SMP aku ikutan kursus bahasa Inggris." "Lengkaplah sudah kalau begitu. Soal surat menyurat dengan pihak importil menggunakan bahasa Inggris semua." "Siap, bos," sahut Nike dengan sikap formal. Denis tersenyum menyaksikan sikap Nike itu, lalu berkata, "Kalau gitu Denis mau pamit dulu ya." Kenapa buru-buru amat? Disuguhin minum juga belum," kata Tante Hen. "Biar saja nggak usah repot-repot, Tante," sahut Denis. "Sekarang mau ke kantor?" tanya Nike. "Iya," sahut Denis. "Boleh aku ikut? Kan biar tahu suasana tempat kerjanya nanti." "Ayo kalau mau ikut sih." Beberapa saat kemudian, Nike sudah duduk di samping kiri Denis dalam mobil yang dikemudikannya. Tapi Denis tidak langsung menuju rumah dan kantor pemberian Tante Amy itu. Denis membelokkannya di pelataran parkir sebuah rumah makan. "Kita sarapan dulu ya?" tanya Denis. "Oke," sahut Nike. Kemudian mereka berdua pun turun dan masuk ke dalam rumah makan itu. Mereka duduk berhadapan.
sehingga Dennis bisa sepuasnya memperhatikan betapa cantiknya adik Nico itu. "Kamu sudah punya pacar?" tanya Dennis ketika makanan belum dihidangkan di meja. "Gak punya," jawabnya. "Masa sih wanita secantik kamu gak punya pacar?" "Serius, jadikan aku pacarmu saja," sahut Nike. Dennis agak tersentak mendengar ucapan adik Nico itu. Lalu kata Dennis, "Pacaran dong sih gak ada gunanya. Buang-buang waktu doang. Makanya aku gak nyari calon pacar, tapi calon istri." "Ya sudah, jadiin aku calon istrimu. Kalau jadi istriku, kamu harus jadi mualaf dulu." "Aku siap jadi mualas. Saudara mama banyak kok yang jadi mualaf." "Serius, Neil?" tanya Dennis ragu, karena Dennis lihat Nike itu cantik sekali, bahkan terlalu cantik baginya. Namun dengan cepat Dennis membayangkan kalau Nike jadi istrinya, pasti keren. "Kita sudah kenal sejak bertahun-tahun yang lalu. Masa aku gak serius dalam hal yang sangat penting ini?" sahut Nike. Maka aku julurkan tanganku di atas meja sambil bertanya, "Berarti kita jadian, Neil?" Nike menjabat tanganku sambil tersenyum manis. "Iya, mulai saat ini aku siap dijadikan calon istrimu, Dennis." Tangan Mikkel yang masih memegang tangannya terasa halus dan hangat. Senyum manisnya pun terasa hangat. "Kita sudah lama gak berjumpa. Sekalinya ketemu lagi langsung jadian ya," ucap Dennis. "Dan yang minta duluan aku ya," sahut Nike. "Iya, kalau kamu gak minta, Dennis gak berani duluan," ucap Dennis. "Kenapa?" tanya Nike tampak heran. "Karena kamu cantik sekali, bahkan terlalu cantik bagiku, jadi takut ditolak." Nike tersenyum manis dan berkata perlahan, "Kamu juga tampan sekali, Dennis. Makanya aku nekat nawarin duluan. Takut kamu keburu diambil wanita lain," ucap Nike. "Tapi dari mana kamu yakin bahwa aku belum punya pacar?" tanya Dennis. "Dari ucapanmu sendiri. Tadi kamu nanya aku sudah punya pacar apa belum." Pertanyaan seperti itu biasanya diucapkan oleh cowok yang naksir kepada cowok dan berharap sama-sama jomblo, jelas Nike. "Iya," gumam Dennis, tepat pada saat Playa menghidangkan makanan di meja. Seperti biasa, semua makanan yang ada di rumah makan suka dihidangkan semua di meja. Nanti tinggal menghitung apa saja yang dimakan oleh konsumennya. Pada waktu makan, seringkali Dennis memperhatikan wajah Nike. Kalau kebetulan Nike sedang memandangnya juga, mereka berdua jadi sama-sama tersenyum. Semua ini memang di luar dugaan Dennis. Bertamu untuk menjumpai Nico, malah mendapatkan adiknya sebagai calon istrinya. Lalu bagaimana dengan Bu Santi? Entahlah, setelah Bu Santi terbang ke luar negeri, keinginan Dennis sama Bu Santi jadi melemah. Karena Dennis punya tema yang ayahnya mengejar S3 di luar negeri juga, sampai 4 tahun belum pulang-pulang juga. Lalu, kalau Bu Santi lebih dari 3 tahun berada di luar negeri, adakah jaminan bahwa dia masih mencintainya? Itulah keraguan di hati Dennis. Lah dia, kalau aku disebut sebagai calon suami kepada Mama Aleta, hanya sekedar pura-pura belaka. Karena Bu Santi ingin menghindari perjodohannya dengan lelaki tua itu. Sementara aku sendiri belum pernah menyiapkan mental untuk menjadi seorang suami di usia yang masih mentah ini. Maka kini jadianku dengan Nike bukanlah suatu pengkhianatan. Begitu juga setelah makan dan masuk kembali ke dalam mobilnya. Di cilikungnya tangan Nike lalu berkembang menjadi lebih jauh. Dennis tak merasa berkhianat kepada siapapun. Akankah Dennis beneran dengan kata-katanya itu pada Nike? Ataukah hanya tipuan saja supaya mendapatkan apa yang diinginkannya dari Nike tercapai? Entahlah, kan memang Dennis banyak maunya. Receh. Bersambung, lanjut ke episode selanjutnya ya. Terima kasih, sampai berjumpa.